Nah, di situ dikatakan fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fa'as'alil ladzina yaqra'una alkitab min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shalom alaikum bishim hamasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bishim hamasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habakit? Haleluya, luar biasa. Nah, kali ini saudaraku kita akan membahas mengenai penolakan muslim tentang Alkitab. Menurut saudara kita umat Islam, Alkitab tak lagi dapat disebut sebagai firman Tuhan. Karena Alkitab telah dirubah dan dipalsukan oleh orang Yahudi dan Kristen. Nah, ini sering sekali kita dengar dari para mu'alaf dan juga umumnya pada orang muslim. Termasuk di situ adalah para ustadz. Karena pemikiran mereka, Alkitab itu sudah dimensohkan, sudah digudangkan, sudah tidak berlaku lagi karena sudah diubah oleh umat manusia. Dalam hal ini, pandangan saudara kita umat Islam yang mengubah Alkitab itu adalah orang Yahudi maupun orang Kristen. Nah, dari sudut pandang Muslim, Quran berisi segala sesuatu yang telah ditulis dalam wahyu Tuhan sebelumnya. Umat Muslim menerima pandangan ini, bahwa tulisan-tulisan sebelumnya telah dipalsukan dan hanya Quran satu-satunya yang berisi firman Tuhan sejati. Al-Quran datang setelah Injil. Ada sebagian sejarah mencatat 650 tahun ataupun 700 tahun setelah Injil baru datangnya Al-Quran. Begitu Al-Quran datang, maka kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku lagi. Nah, kenapa tidak berlaku? Sebagaimana saya katakan tadi dan yang sering kita dengar bahwa karena Alkitab sudah dipalsukan. Nah, sekarang kita melihat di dalam Al-Quran, karena kita patut mencari, menggali di dalam Al-Quran, apakah Al-Quran mengatakan sebagaimana yang dituduhkan oleh saudara kita umat Islam selama ini, atau oleh sebagian penceramah, termasuk di sini oleh para ustadz maupun oleh mu'alaf. Kita melihat dalam surat Sajadah 32 ayat 23. Di situ dikatakan, "Walaqad ataina Musal kitaba fala taku fi miryatin minal liqa'i waja'alnahu huda li bani Israil." Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab dalam kurung Taurat. Maka janganlah kamu ragu akan ajarannya, dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Yang pertama, maka janganlah kamu ragu, kamu ragu akan ajarannya, yaitu ajaran Taurat, dan kami jadikan Alkitab dalam kurung Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Nah, seandainya Alkitab itu sudah dipalsukan, diubah oleh tangan manusia, kira-kira kalau kita pikirkan secara kritis, karena Al-Quran datang 650 tahun setelah Injil, dan kata saudara kita umat Islam bahwa Al-Quran ini kitab yang menyempurnakan kitab Taurat, mungkinkah Al-Quran masih menulis seperti surat Jadah ayat 23 yang baru saja saya bacakan? Nah, penjelasannya saudaraku, Quran berbicara secara positif mengenai Alkitab. Tidak seperti yang kita dengar selama ini daripada para mu'alaf maupun daripada para ustadz yang suka menyalahkan Alkitab. Nah, Quran berbicara secara positif mengenai kitab-kitab perjanjian lama yang ada di Alkitab. Ia tidak mengatakan bahwa Taurat itu telah diubah sebagaimana yang diklaim oleh saudara kita umat Islam. Nah, sekarang kita melihat satu ayat lagi dalam surat Yunus
ayat 94. Nah, di situ dikatakan fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fa'as'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika kamu dalam kurung Muhammad. Nah, ini Allah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad, junjungan saudara kita umat Islam. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu, Al-Quran, ayat yang baru saja saya bacakan ini, datangnya 650 tahun setelah Injil. Jauh setelah Injil datang Al-Quran. Nah, kalau seandainya sudah dipalsukan, Alkitab itu sudah dipalsukan, tidak mungkin Al-Quran masih menulis seperti ini. Bahkan Allah berkata kepada Muhammad, jika kamu ragu-ragu, wahai Muhammad, bertanyalah kepada ahli kitab. Nah, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ayat ini sesungguhnya mengatakan bahwa setiap muslim, saudaraku, ragu-ragu akan setiap wahyu dari Tuhan. Maka mereka harus bertanya kepada orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Karena orang Yahudi dan orang Kristenlah yang menerima kitab sebelum Al-Quran. Bukan saja menerima, tetapi mengimani dan bertakwa kepada Taurat dan Injil. Nah, saudaraku, otoritas Alkitab tak pernah dipertanyakan di bagian Quran manapun. Tidak pernah. Sebaliknya, diberikan penekanan yang positif oleh Al-Quran mengenai Alkitab. Seperti dalam surat 3 ayat 3, sebagai contoh, Injil dan Taurat atau hukum Musa digambarkan sebagai sebuah tuntunan bagi umat manusia. Lebih jauh lagi, Quran juga menyatakan di dalam surat 6 ayat 34 ataupun Quran 10 ayat surat 10 ayat 64 bahwa tak seorang pun dapat mengubah firman Tuhan. Karena itu pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang muslim hari ini berpegang pada pandangan yang berbeda dan yang berkontradiksi dengan Quran mereka sendiri? Nah, lagi-lagi saudaraku, karena mereka hanya membaca Arab, tapi tidak pernah membaca artinya. Nah, untuk membuktikan klaim saudara kita umat Islam bahwa Alkitab telah dipalsukan, Alkitab sudah telah diubah-ubah, maka Muslim perlu ditantang untuk menjawab pertanyaan kita, saudaraku. Yang pertama, kapan dan mengapa Alkitab dipalsukan? Kapan dan mengapa Alkitab dipalsukan? Pertanyaan yang kedua, siapa yang memalsukan Alkitab? Nah, pertanyaan yang kedua ini kita sudah tahu. Pasti saudara kita umat Islam itu akan menjawab yang memalsukan Alkitab itu adalah Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus sendiri, Bapak Ibu, ketika dia percaya kepada Alkitab, dia termasuk orang yang dianiaya. Yang pertama, mengejar-ngejar dan menganiaya orang yang percaya. Yang kedua, setelah dia percaya, setelah dia menjadi orang percaya, dia justru dianiaya. Dia justru dikejar-kejar oleh orang-orang di sekitarnya, oleh kaumnya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana reaksi orang-orang percaya lainnya yang tidak berpartisipasi dalam pemalsuan itu? Yang keempat, bagaimana seseorang tahu bahwa Alkitab yang asli pernah ada, kecuali ada sejumlah bukti atas tuduhan tersebut. Nah, saudaraku, para subscriber pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi saudara kita umat Islam, di mana mereka selama ini selalu berselisih paham tentang Alkitab. Nah, saya selalu tekankan, saya selalu mengutip kata-kata Buya Syukur Yasin. Ya, saya kutip kata-kata Buya Syukur Yasin.
jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Kalau kata Al-Quran, saudaraku, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan kepadamu, apa yang kamu imani, apa yang kamu baca, maka kamu bertanya kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Artinya bertanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasyah. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.